A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di waktu yang baik ini kita berada di tempat yang baik, yang di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbal biladi indallahi masajiduha." Di antara tempat yang dicintai oleh Allah di atas muka bumi yaitu adalah masjid-masjidnya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih yang mana kita masih membahas tentang salat. Saya pun sudah lupa juga sudah sampai mana. Ya, kita rasanya sudah selesai membahas tentang terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat. Sebagaimana kita sebutkan bahwa terkait dengan fikih ibadah ini, para ulama pertama membahas dari sisi cara atau tata cara bersuci. Karena ibadah sholat itu didahului dengan kesucian. Maka disitulah kemudian para ulama mengkaji, membahas tentang tata cara bersuci agar ketika kita sholat maka sholat kita sah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan sholat sebagai kesimpulan umum bahwa sebagaimana kita sebutkan dalam sholat, para ulama fikih kita sudah mengklasifikasi, artinya memberikan memberikan batasan-batasan sehingga memudahkan bagi kita. Karena dalil kita beribadah itu adalah Al-Quran dan hadis. Itu kesepakatan bersama umat Islam bahwa sumber kita beribadah adalah Al-Quran dan hadis. Itu kesepakatan. Tapi Bapak Ibu, apakah kita semuanya mampu langsung kepada Al-Quran dan hadis? Ini yang jadi pertanyaan. Saya rasa kita sepakat bahwa tidak semua kita sanggup langsung kepada Al-Quran dan hadis secara pemahaman. Tapi kalau secara membaca, wajib kita semua wajib bisa baca Al-Quran. Berdosa kita kalau tidak bisa baca Al-Fatihah. Maka semua kita wajib bisa membaca Al-Quran. Paling tidak ya untuk diri kita, terutama Al-Fatihah yang merupakan rukun daripada sholat yang wajib kita baca. Nah, jadi kalau membaca Al-Quran itu wajib,
menghafalkan bisa jadi semua bisa. Tetapi memahami Al-Quran dan hadis untuk dijadikan sebagai sumber hukum, jadi berbicara tentang hukum, itu tidak semua orang kemudian bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara langsung untuk mengambil hukum darinya. Ini saya kira sepakat para ulama seperti itu. Jadi makanya kita kemudian dianjurkan untuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita diminta untuk bertanya kepada ulama, kepada ahlinya, ahla dzikri. Ahla dzikri itu artinya ulama yang mutakhassis, ulama yang sudah diakui sebagai mujtahid dalam masalah itu. Maka para ulama kita kemudian memudahkan kita di dalam ibadah ini, dibuatkannya kita fikih. Jadi fikih ini sebenarnya adalah sebagai penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Kalau misalnya fikih mazhab Imam Syafi'i, artinya penjelasan Al-Quran dan hadis menurut Imam Syafi'i. Jadi jangan disalahpahami, jangan dikira mazhab Syafi'i. Nanti tanya pula, ini mazhab Syafi'i, kalau menurut Nabi gimana? Itu tidak betul pertanyaannya. Karena yang menurut Nabi itulah menurut mazhab Syafi'i. Jadi begitulah tata cara sholat Nabi menurut Imam Syafi'i. Jadi jangan dipertentangkan. Nanti kita mazhab Syafi'i seperti ini, ikut mazhab Syafi'i, ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi. Itu tidak kurang tidak betul, karena mempertentangkan Imam Syafi'i dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita ikut Imam Syafi'i karena kita menganggap bahwa Imam Syafi'i itu adalah paham kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga beliau layak untuk kita ikuti pemahamannya. Sebagaimana orang lain mengikuti Imam Abu Hanifah karena Imam Abu Hanifah layak diikuti pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis. Begitu juga dengan orang lain mengikuti Imam Malik karena menganggap bahwa Imam Malik layak untuk diikuti pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal dan seterusnya yang diakui. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama kita dalam fikih ibadah, misalnya dalam sholat yang sudah kita bahas, bahwa dipetakan bahwa inilah yang disebut dengan syarat sholat. Syarat sholat. Inilah yang disebut dengan rukun sholat. Rukun. Rukun itu artinya harus. Jadi kan rukun ini tidak boleh ditinggal. Artinya itu memudahkan kita. Dan nanti dibahas pula inilah sunnah-sunnah sholat. Jadi rukun itu artinya sesuatu yang wajib. Inilah wajib yang dilaksanakan di dalam sholat, tidak boleh ditinggal. Sebagaimana telah kita kaji bahwa ada lebih 10, ada yang mengatakan 13 kalau dalam mazhab Syafi'i itu rukun sholat. Jadi 13 yang mesti kita laksanakan, mulai dari niat, takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat, duduk tahiyat akhir, kemudian tahiyat akhir, kemudian salam pertama, kemudian tumaknina, kemudian tertib. Itulah diantara rukun-rukun sholat. Jadi harus. Jadi para ulama kita sudah mempetakan itu. Kalau coba kita langsung pada Al-Quran dan Sunnah, kan kita tidak paham di mana yang wajib dan mana yang sunnah. Karena di dalam Al-Quran itu memerintahkan kepada kita wa aqimus sholata, dirikan sholat. Lalu kemudian Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana melihat aku sholat. Yang melihat Nabi sholat kan para sahabat. Jadi yang
menjelaskan kepada kita adalah ulama kita yang mereka mendapatkan penjelasan daripada gurunya, yang juga mendapatkan penjelasan daripada gurunya, yang juga mendapatkan penjelasan daripada gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu setidaknya terkait dengan fikih yang berkaitan dengan rukun sholat. Nah, kenapa dipetakan ini rukun sholat, ini sunnah sholat? Artinya untuk memudahkan kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sholat, maka yang kita prioritaskan dulu itu adalah yang rukunnya, karena rukunnya itu tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal maka tidak sah sholat kita. Nah, misalnya disebutkan bahwa membaca Al-Fatihah adalah rukun. At-tawajjuh dalam mazhab Syafi'i disebut dengan at-tawajjuh. Tawajjuh itu doa iftitah. Karena inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, artinya mengarahkan. Jadi tawajjuh ini kan artinya menghadapkan. Jadi bagaimana kita menghadapkan hati kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu, jadi pengakuan di situ. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman ma ana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan mengarahkan, sesungguhnya ibadahku, sholatku, matiku, hidupku hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Tawajjuh ini doa iftitah sunnah, tapi Al-Fatihah adalah wajib. Nah, artinya apa? Terkadang dalam kondisi tertentu mungkin kita tidak mengambil doa iftitah dalam sholat, tapi untuk Al-Fatihah tidak bisa. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi tidak masalah doa iftitah tidak diambil, artinya sholatnya tetap sah, sunnahnya tidak dapat, oke, tetapi sholatnya sah. Tapi kalau Al-Fatihah yang ditinggal, tidak sah sholatnya. Nah, maka di situ berarti yang kita prioritaskan apa? Al-Fatihah. Nah, makanya ketika orang sholat dalam keadaan dia mungkin terdesak, nah, itu dia dituntut untuk membaca Al-Fatihah saja. Seperti misalnya bagi kaum laki-laki yang barangkali terlambat masuk masjid ketika hari Jumat, ketika khatib sudah di atas mimbar, kita masuk, maka di situ dalam mazhab Syafi'i kita tetap dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, tetapi di situ dianjurkan agar sholat kita adalah sholat yang singkat. Jadi memang terkadang ada anjuran sholat singkat. Kapan? Ketika khatib berada di atas mimbar. Nah, itu sholatnya ya langsung takbir, baca Fatihah, Fatihah saja, tidak usah baca ayat, ruku 2 rakaat selesai, percepat. Nah, kenapa? Karena khatib sudah di atas mimbar. Tapi masih dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Cuman dianjurkan untuk meringkas sholatnya. Mungkin itulah yang disebut dengan sholat minimalis. Jadi sholatnya itu simple, sesimpel-simpelnya. Jadi kadang-kadang kita memang ada sholat yang dianjurkan untuk simple gitu. Jangan dibalik. Pas sholat tidak ada tuntutan, pendek. Pas di situ panjang-panjang. Baca pula Al-Baqarah. Selesai khatib dia baru selesai juga. Ini karena nggak ngerti fikihnya. Maka di situ disingkat, singkat sesingkat-singkatnya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik, ketika khatib sudah di atas mimbar, artinya kita terlambat dalam sholat Jumat, khatib sudah di atas mimbar, maka kita tidak dianjurkan sholat sunat. Jadi langsung duduk. Beda. Jadi kalau mazhab Imam Malik masuk masjid, khatib sudah di atas mimbar, langsung duduk, tidak ada sholat sunat lagi. Tapi kalau mazhab Syafi'i sholat sunat, hanya saja sholat sunatnya itu disingkat sesingkat-singkatnya. Jadi tapi sesingkat-singkatnya sholat, ingat bahwa tumaknina rukun daripada sholat. Jadi tumaknina itu rukun. Apa arti tumaknina? Ada diam sejenak ketika ruku, ada diam sejenak ketika i'tidal, ada diam sejenak ketika sujud, ada diam sejenak ketika duduk di antara
2 sujud. Jadi sesingkat-singkatnya sholat tetap harus tumakninah. Jangan sampai sholat tanpa tumakninah. Ini bermasalah. Itu makanya rukun tuh harus kita kuatkan dulu. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Kalau tumakninah ini rukun. Makanya kalau sholat tarawih ringkas betul, sampai belum sempat Sami Allahu liman hamidah, belum sempat berdiri badan itu udah ruku, udah langsung sujud lagi. Itu jelas tumakninahnya enggak ada. Kalau enggak ada tumakninahnya berarti enggak sesuainya, sia-sia nanti. Maka sesingkat-singkatnya kita sholat tetap perhatikan daripada rukunnya. Memang ya mungkin sholat tarawih karena rakaatnya banyak, ya mungkin dipersingkat, tetapi perhatikan tetap tumakninahnya. Tumakninah itulah yang menjadi rukun, artinya sesuatu yang harus diambil, harus ditunaikan di dalam sholat. Lebih baik surah tidak dibaca. Surah setelah Al-Fatihah itu kan sunnah, tapi tumakninah itu rukun. Tidak mengambil surah setelah Al-Fatihah itu tidak menyebabkan sholat menjadi tidak sah. Sholatnya tetap sah. Karena surah setelah Al-Fatihah itu adalah sunnah. Tetapi tumakninah itu adalah rukun. Jadi jangan dibalik-balik, kadang-kadang ayatnya panjang tapi ketika ruku singkat. Tumakninahnya tidak ada. Itu bermasalah. Maka kalau mau dipilih ngambil ayat atau ngambil tumakninah, ambil tumakninah. Tapi kalau dua-duanya bisa diambil, itu lebih afdal. Artinya baca ayat, kemudian tumakninahnya juga diperhatikan. Itulah fungsi daripada kenapa ulama kita sangat mereka sangat termotivasi untuk memisahkan rukun-rukunnya dengan sunnahnya. Ini sebagai bentuk mereka melayani. Nah, jadi mereka melayani umat ini. Maka ulama itu sebagai khadim, mereka sebagai pelayan. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian menyajikan kepada kita. Nah, ketika itu sudah tersaji, kita tinggal amalkan, kan enak. Nggak perlu kita susah payah. Mana yang rukun dalam sholat, kembali kepada Al-Quran dan hadis, kan repot. Kita baca terjemah aja susah, apalagi mau mengambil hukum. Ini ada orang belajar 3 hari 2 hari berani dia berfatwa dan berani menyalahkan ulama yang memang sudah betul-betul memahami Al-Quran dan hadis. Ini penyakit. Ini ngaji seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, udah berani dia menyalahkan ulama. Ini ndak Quran, ini ndak hadis. Jadi itu permasalahan kita. Maka oleh karena itu hal yang terbaik adalah kita kembalikan kepada ahlinya. Karena dalam hidup kita ini spesialisasi, keahlian itu penting. Jadi serahkan kepada ahlinya. Maka oleh karena itu ketika kita bicara masalah hukum, ya kita kembalikan kepada para ulama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan as-sunanul lati tuaddi akibat kulli salatin. Jadi sunnah-sunnah yang perlu. Jadi kalau sunnah-sunnah dalam sholat itu kan artinya sudah sering dikaji sunnah-sunnah di dalam sholat. Apa sunnah-sunnah di dalam sholat? Banyak sekali sunnah-sunnah di dalam sholat. Seperti tadi yang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sunnah. Jadi mengangkat tangan itu bukan wajib, bukan rukun. Mengucapkannya, melafazkan takbiratul ihram itu rukun, tapi mengangkat tangan itu sunnah. Tapi mengucapkannya Allahu Akbar itu wajib. Jadi kalau cuman begini doang enggak sah sholatnya. Tapi kalau begini dia Allahu Akbar, sah sholatnya. Itulah pentingnya kita mengetahui rukun dengan sunnah.
Nah, baru nanti sunnahnya baca doa iftitah. Kemudian minas sunnati, diantara sunnah adalah membaca ta'awuz. Jadi dianjurkan kita membaca ta'awuz, isti'azah. Jadi setiap sebelum baca Al-Fatihah, kan Al-Fatihah ayat pertama dari Al-Fatihah kan bismillah. Setiap sebelum bismillah itu dianjurkan membaca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada Bapak Ibu baca isti'azah sebelum bismillah? Nah, itu kadang-kadang kita kurang tahu tuh. Padahal isti'azah itu sunnah. Nah, cuman mau sholat maghrib, mau sholat isya, mau sholat subuh, mau sholat zuhur, mau sholat asar, ta'awuznya tetap sir. Nah, jadi jangan diikutkan dengan sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim didahului dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu heran orang nanti. Jadi ta'awuznya itu tetap sir, tapi sunnah. Setiap ingin membaca Al-Fatihah itu dianjurkan, disunnahkan untuk membaca isti'azah. Tapi sebelum baca Fatihah saja, bukan setelah membaca Al-Fatihah. Kalau sudah selesai baca Fatihah, waladdallin amin, mau baca ayat tidak perlu baca isti'azah lagi. Jadi isti'azah itu di awal setiap rakaat. Kata para ulama, kata mazhab Syafi'i, setiap rakaat sebelum baca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir. Mana dalilnya? Fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi itu dalilnya. Itu diperintahkan setiap ingin baca Quran, mau di luar salat, mau di dalam salat, mau baca Al-Qur'an, baca ta'awuz. Fa idza qara'tal qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu sunnah itu, bukan wajib. Artinya kalau tidak baca tidak masalah. Tapi kalau bismillah tidak dibaca, dalam mazhab Syafi'i salatnya batal. Kenapa? Karena bismillah ayat pertama daripada Al-Fatihah. Jadi itu sunnah-sunnah di dalam salat. Termasuk diantara yang sunnah adalah mengangkat tangan ketika ingin ruku. Allahu Akbar. Mengangkat tangan ketika ingin ruku. Jadi ada orang ya itu mungkin khilaf di antara para ulama. Ada yang tidak mengangkat tangan, sah-sah saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, sebelum ruku mengangkat tangan. Balik dari ruku, i'tidal, mengangkat tangan lagi, sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Mengangkat tangan. Mau sujud, tidak perlu mengangkat tangan, tidak sunnah. Balik dari sujud, artinya bangkit dari sujud ke duduk, tidak perlu mengangkat tangan. Cukup Allahu Akbar. Tapi kalau berdiri dari tahiyat pertama, tahiyat pertama kan sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdiri kita, maka saat berdiri dianjurkan untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar. Itu saat berdiri dari tahiyat pertama. Tapi ketika kita berdiri dari sujud, biasanya rakaat ketiga atau rakaat pertama, kita langsung berdiri dari sujud, itu tidak disunnahkan mengangkat tangan. Jadi kalau berdiri itu beda tuh. Makanya kalau orang mengaji fikih dan memperhatikan gerakan sholat, itu nampak ketika dia sholat, mana yang mengaji fikih dan mana yang sekedar sholat. Dia memperhatikan. Nah, artinya dia memperhatikan gerakannya. Jadi beda tuh ketika kita berdiri dari tahiyat pertama, Allahu Akbar, dianjurkan untuk mengangkat tangan. Tapi kalau berdiri dari sujud, entah di rakaat pertama atau di rakaat ketiga, berdiri dari sujud, kita tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi artinya kita tidak perlu memperhatikan bagaimana sholatnya orang, ini angkat tangan atau tidak ya, itu tidak perlu, karena itu sunnah. Maksudnya cukup dengan kita, diri kita. Karena bisa jadi orang ngajinya lain pula, mungkin tidak dia mengaji, mungkin mazhab yang lain misalnya, atau dia tahu tapi nggak diambil karena tahu bahwa itu adalah sunnah. Gitu. Tapi kalau kita tahu sunnah dan bisa diambil, apalagi tidak memberatkan, kenapa tidak? Karena kita tahu adalah pahala gitu. Kecuali memang sunnah-sunnah yang berat, puasa sunnahan itu berat. Tapi kalau ya
sekedar seperti tadi mengangkat tangan ketika ruku, ketika i'tidal, itu adalah sunnah yang ringan. Dan banyak hal-hal yang disunahkan di dalam sholat, sebagaimana disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Begitu juga misalnya dengan salam yang kedua. Salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi, yang ke kiri itu adalah sunnah. Yang wajib, yang rukun adalah salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salam yang metode salam itu, jadi Bapak Ibu, metode salam itu ketika assalamualaikum itu masih lurus wajah kita. Assalamualaikum warahmatullahi, dan ini lurus. Itu sebelum ke kiri kita balikkan lurus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu betul juga. Cuman dianjurkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dianjurkan kita makmum mengucapkan salam setelah imam selesai mengucapkan salam ke kiri. Nah, jadi ketika imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita baru memulai. Kadang-kadang kita kan imam assalamualaikum warahmatullahi, kita langsung assalamualaikum warahmatullahi. Dia imam selesai dulu, baru kemudian kita memulai salamnya. Itu lebih afdal. Artinya itu memang tidak membatalkan sholat, tetapi afdalnya kita kan bicara masalah keutamaan sunnahnya. Kemudian yang disunahkan juga adalah al-isyar inda tasyahud. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini perlu juga kita ketahui barangkali bahwa ketika kita duduk untuk tasyahud, entah tasyahud pertama atau tasyahud awal atau tasyahud akhir, maka tangan kiri kita lurus jari-jarinya di atas lutut kita. Tetapi tangan kanan itu sudah menggenggam dengan mengisyaratkan telunjuk, tapi telunjuknya tidak naik. Nah, itu ketika kita tasyahud pertama dan tasyahud akhir. Itu sunnahnya. Lalu kemudian ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi pas illallah itu naik. Asyhadu an la ilaha illallah, itu naik ketika asyhadu an la ilaha illallah. Wa yusannu an tabqa marfu'atan duna ayuharrikaha ila akhir shalah. Dan bagaimana telunjuk ini dalam mazhab Syafi'i? Apakah digerakkan sunnahnya atau diam aja? Karena kadang-kadang kita melihat ada yang diam, ada yang gerak-gerak. Gerak-geraknya beda-beda juga. Kira-kira mana yang kita ikuti? Gerakkan atau diamkan? Kalau dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, ini disebutkan bahwa wa yusannu an tabqa marfu'atan duna ayyuharrikaha ila akhiris shalah. Jadi disunnatkan untuk an tabqa marfu'ah, disunnahkan untuk dia tetap diam, diangkat dengan diam. Jadi tadi asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah naik dia disunnahkan untuk tetap dia naik. Duna ayyuharrikaha, tidak menggerakkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu tidak disunnahkan untuk menggerakkan telunjuk. Nah, kalau ada yang menggerakkan telunjuk berarti itu mazhab lain, tidak mazhab Syafi'i itu. Ya memang dalilnya ada juga. Nah, tapi ya sah-sah saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i antabqa marfu'atan duna yuharrikaha ila akhir shalah, bahwa tetap dia terangkat, naik terangkat, diam ila akhir shalah, sampai salat selesai. Nah, jadi tidak perlu digerakkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau ada yang menggerakkan ya sah-sah saja, itu ada dalilnya. Dan ini adalah perkara sunnah. Itu sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Kemudian sunnah yang ada di ba'da sholat, ini sebagaimana kita tahu bahwa disunahkan setelah sholat, misalnya al-istighfar wa dzikr wa doa, berzikir dan berdoa, itu sunnah setelah sholat. Dan adapun apa yang kita ucapkan ini banyak sekali hadis-hadis yang bermacam-macam. Tapi yang sudah populer di kita ya seperti biasa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'.
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Karena memang hadisnya ada. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza insarafa min salatihi, Nabi ketika selesai melaksanakan salat maka beliau istaghfara Allah thalasan. Beliau beristighfar kepada Allah. Itulah kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian apa yang beliau ucapkan? Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu jadi banyak hadis-hadis dalam masalah ini. Kemudian wala mani amir raf'is sauti bidzalika lil imami. Jadi ini dalam kitab ini disebutkan bahwa tidak ada larangan min raf'is saut, mengeraskan suara. Tidak ada larangan mengangkat suara. Artinya apa? Zikir nyaring setelah sholat. Kan ada yang mengkritisi itu bahwa itu adalah bid'ah. Nah di sini disebutkan bahwa wala mani amir raf'is saut, tidak ada larangan untuk mengangkat, mengeraskan suara. Bizalika lil imami, untuk imam idza arada ta'lim. Dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan untuk ya mungkin edukasi, pembelajaran agar kita sama-sama berzikir. Kemudian dalilnya apa? Diriwayatkan dari dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Anna raf'as sauti bizikri, bahwa mengangkat suara dengan zikir, artinya berzikir dengan mengangkat suara. Hina yansarifun nasu minal maktubah, ketika manusia selesai melaksanakan sholat fardu. Maktubah itu artinya sholat wajib, sholat fardu. Kata beliau apa? Kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengangkat suara berzikir itu setelah sholat fardu dilaksanakan. Kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika ada yang bertanya apa dalilnya? Ini dalilnya hadis bahwa mengangkat suara berzikir setelah sholat fardu itu kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil bahwa menyaringkan suara di dalam berzikir setelah sholat. Kemudian banyak bentuk-bentuk ucapan ya di dalam zikir itu. Jadi antaranya misalnya tentang yang biasa kita amalkan, bahwa subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Semua ini ada motivasinya, ada landasannya, dan ada dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya disebutkan bahwa barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, maka disebutkan dalam sebuah riwayat, maka diampunkan dosa-dosanya walau mithlu zabadil bahri, akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kan luar biasa tuh fadilah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah, makanya agar kita termotivasi untuk melaksanakan, mungkin kenapa orang-orang tua kita dahulu terbiasa, di samping memang tidak ada larangan bahwa mengeraskan suara berzikir setelah sholat fardu itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin juga ya tadi ta'lim, edukasi agar kita terbiasa dengan itu. Karena kan kalau bareng-bareng itu kan terasa ringan gitu. Jadi setelah sholat bareng-bareng. Nah, tapi coba kalau diam saja, maka ya banyak yang kabur. Itu Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Nah, makanya dengan bareng-bareng itu biasanya lebih nikmat, lebih terasa ininya gitu. Nah, artinya di situ ada nilai-nilai edukasinya. Kan memang mengeraskan itu diantara tujuannya adalah untuk ta'lim, edukasi terutama bagi anak-anak kita. Nah, itu ya seperti itu intinya, adalah motivasi bagi kita dengan bersama-sama tadi. Karena betapa besar keutamaannya.
Begitu juga misalnya ada man qara'a ayatul kursi duburi kulli salatin, siapa yang membiasakan membaca ayat kursi setelah salat fardu, maka laisa bainahu wa bainal jannah ilal maut, bahwa tidak ada yang menjadi penghalang antara dia dengan surga. Laisa bainahu wa bainal jannah ilal maut. Jadi kalau orang membiasakan surah ayat kursi setelah sholat, maka yang menjadi penghalang di antara surga itu, batas di antara surga adalah kematian. Maksudnya apa? Bahwa kenapa dia belum masuk surga? Karena belum mati. Artinya kalau mati langsung masuk surga. Karena penghalang dia apa? Karena penghalang dia kematian itu. Jadi ketika meninggal berarti langsung masuk surga. Berarti sudah disediakan surga di alam kubur. Karena alam kubur itu nikmatnya memang surga. Allahumma ja'al qabrahu atau Allahumma ja'al qabraha raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya sebagai apa? Taman-taman surga gitu. Nah, itu bagi yang mendapatkan nikmat. Maka mudah-mudahan dengan zikir-zikir kita, dengan ibadah amalan-amalan kita, berpindahlah kita dari alam dunia ini langsung menuju surga di alam kubur. Sehingga kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru kematian itu adalah sesuatu yang barangkali kita rindukan, karena ternyata di alam kubur jauh lebih nikmat. Itu kalau selamat, tapi kalau tidak selamat lebih sengsara. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab kubur. Maka mudah-mudahan yang bisa kita amalkan yang tadi, pengampunan dosa, tapi jangan diringankan. Buat dosa lah, nanti setelah sholat baca subhanallah 33 kali diampunkan. Itu meremehkan dosa, tidak boleh. Itu barangkali Bapak Ibu, selagi belum habis waktu, kalau ada tanya jawab atau ada yang mau bertanya, diskusi. Tadi dipesan ada tanya jawab katanya. Ya, silakan Pak. Ya, kita kalau masbuk ketika masih dapat ruku berarti kita dapat rakaat. Nah, dalam mazhab Syafi'i memang kita sebagai makmum wajib juga membaca Al-Fatihah. Jadi imam wajib membaca Al-Fatihah, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, tetapi dalam kondisi kita masbuk, artinya kita masuk sholat, Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, ruku dia, berarti kan kita tidak sempat baca Al-Fatihah. Maka di saat itulah dikecualikan bahwa Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Jadi bagi si makmum ketika dia masbuk, kalau sempat dia baca Al-Fatihah wajib, tapi kalau tidak sempat ditanggung oleh imam. Kalau antara sempat dan tidak sempat, udah baca separuh ruku imam, kira-kira ngapain? Ya itu tadi, agak dipercepat. Nah, kalau misalnya sudah siratal ladzina an'amta alaihim, percepatlah dikit kan. Tapi kalau baru bismillahirrahmanirrahim, itu ruku imam, ya ikut ruku aja lah. Karena kalau menunggu pula habis itu dilagu-lagukan pula alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka, itu nanti sudah sujud imam baru selesainya. Ini ketinggalan beberapa ruku, 3 ruku berturut-turut, nanti kita dianggap pula tidak, artinya batal iktidak kita atau kemakmuman kita bersama dengan imam. Nah, jadi kalau sekedar tertinggal satu rukun itu tidak masalah gitu, artinya kita bisa masih mengejarnya kalau satu rukun. Tapi kalau sudah berturut-turut 3 rukun yang panjang, itu nanti masalah. Artinya dipertanyakan pula keabsahan kita bermakmum kepada imam. Ya, setiap rakaat disunnahkan, setiap rakaat bagi yang imam, bagi yang makmum. Nah, jadi bagi imam kan setiap rakaat baca Al-Fatihah, kita bagi makmum baca Al-Fatihah. Sebelum baca Al-Fatihah disunnahkan untuk membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalilnya tadi bahwa Allah perintahkan kepada kita, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim.
Setiap engkau ingin baca Al-Quran, maka bacalah isti'azah. Itu perintahnya berlaku baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Jadi kalau mau kita baca Al-Quran, dianjurkan untuk membaca isti'azah. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada lagi. Ya. bergerak dulu atau mengucapkan, misalnya kalau mungkin takbir Allahu Akbar mungkin kan itu awal bersama-sama, tapi gimana kalau dengan rukuk, i'tidal dan sujud Ustaz? Karena ada yang saya lihat imam ketika sudah mulai sujud baru mengucapkan kalimat takbir, apakah itu bersamaan atau gerakan dulu? Ya, disebutkan di kitab fikih bahwa tidak dijelaskan rinci bahwa apakah takbirnya dulu atau gerakannya dulu. Tapi intinya bahwa at-takbir indal intiqalat. Jadi maksudnya itu apa? Takbir ketika perpindahan dari rukun ke rukun. Nah, makna indah itu kan ketika. Berarti kan ketika berarti bersamaan tuh. Karena di sini kan fa idza dakhalta fis shalah wa kabbarta takbiratan yusannu laka an tukabbira mithlaha inda kulli intiqali minal intiqalat. Jadi setiap ingin berpindah maka kita disunnahkan untuk takbir Allahu Akbar. Jadi indah, bahasa indah itu biasanya bersamaan, barengan. Jadi bisa jadi berbarengan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali kan di sini disebutkan kecuali ma'ada ar-raf'u ma'ada ar-raf'i minar ruku'i. Jadi kecuali ketika mengangkat dari ruku. Itu tidak takbir di situ, tapi apa? Fayusannu badala minat takbir, disunnahkan sebagai ganti dari takbir qaulu sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Itu sebagai gantinya. Jadi ketika berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain disunnahkan untuk bertakbir, kecuali kecuali ketika dia bangkit dari ruku, maka di situ yang disunnahkan apa? Ganti daripada takbir qaulu sami'allahu liman hamida, ucapan sami'allahu liman hamidah. Kemudian rabbana lakal hamd. Jadi intinya ketika. Jadi takbir ketika perpindahan. Jadi bisa jadi bersamaan, sama dengan takbiratul ihram kan bersamaan. Allahu Akbar kan sama. Takbiratul ihram barengan lafaznya dengan mengangkat tangan. Itu barengan. Jadi lisannya bertakbir, tangannya mengangkat, bareng tuh. Kemudian hatinya berniat. Jadi 3 sekaligus. Jadi kalau kita sholat nih dimulai dengan 3 amalan langsung. Amalan lisan, amalan qalbu, amalan jawarih. Jawarih ini badan, tangan ini mengangkat, lisan berkata Allahu Akbar, kemudian hatinya berniat. Jadi 3 sekaligus. Makanya kan kita memulai sholat itu dituntut untuk apa? Dituntut untuk konsentrasi tinggi. Kenapa? Karena 3 sekaligus bekerja dan semuanya harus konsen. Tangannya harus konsen kemana agar dia menjadi sunnah. Ini kemana nih? Ini sejajar dengan ini atau sejajar dengan ini? Nah, itu khilaf kan? Ini bagaimana bentuknya? Ini menghadap ke kiblat. Dan jarinya gimana? Rapat atau jarang-jarang? Jarang-jarang dikit. Jangan dirapatkan, jangan gini. Enggak, tapi agak jarang kan. Ini menghadap. Kalau laki-laki ini sejajar dengan telinga. Ini sejajar dengan bahu. Nah, kalau perempuan kan begini. Ini tidak terbuka. Itu yang membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan gini.
Walaupun ada juga laki-laki yang begini, ada juga. Tapi kalau perempuan laki-laki dalam mazhab Syafi'i ini sejajar. Ini sejajar dengan bahu, ini sejajar dengan telinga. Kalau mazhab Syafi'i. Nah, itu kan konsentrasi itu. Letak tangan konsentrasi. Allahu Akbar harus konsentrasi. Allahu Akbar. Kemudian hati berniat. Wah, itu konsentrasi tingkat tinggi itu kalau sholat. Nah, dan itu semuanya harus berbarengan. Yang rukun 2, 1 sunnah. Jadi sholat itu dimulai dengan 3 amalan, 2 rukun, 1 sunnah. Rukunnya mana? Niat di hati rukun. Lafaznya mengucapkan takbir rukun. Mengangkat tangan adalah sunnah. Jadi 3 sekaligus, hanya beda-beda saja. Wallahu a'lam. Dazan? Ya, silakan Bu, singkat. Ya, di situ ada penjelasan para ulama. Ada yang mengatakan makmum baca Rabbana walakal hamdu saja. Ada yang mengatakan bahwa baca. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak salah ingat saya, itu dianjurkan tetap kita sebagai makmum baca juga. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jadi kita sebagai makmum baca juga Sami Allahu liman hamidah. Itu. Memang ada juga penjelasan ulama mengatakan bahwa hanya Rabbana walakal hamd. Tapi kalau saya tidak salah, ingatan saya dalam mazhab Syafi'i bahwa itu tetap dianjurkan dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jadi dua-duanya tetap kita baca. Itu kira-kira. Wallahu a'lam. Itu yang dapat kita kaji, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya sendiri dan kita semua. Menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam hidup kita. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.